Di lereng Merapi, di sebuah desa kecil di Magelang, hidup seekor sapi muda yang disayangi sepenuh hati oleh seorang petani. Namanya Janoko. Janoko bukan sekedar sapi. Ia adalah bagian dari keluarga. Namun kehidupan tak selalu memberi pilihan yang mudah. Sang petani mendapat masalah besar yang membutuhkan uang banyak. Dan terpaksa harus mengambil keputusan besar dan melepas salah satu keluarga mereka. Memang sang petani memiliki 6 sapi termasuk Janoko. Tapi saat itu Janoko di usianya yang sekitar 2,5 tahun memiliki badan besar dan gemuk, sehingga dianggap menghasilkan daging yang banyak dan cukup membayar kebutuhan sang petani. Dengan berat hati, sang petani pun harus rela melepaskan Janoko untuk dijual ke rumah potong hewan. Janoko tiba di rumah potong hewan di Temanggung, tempat di mana banyak kisah berakhir. Di kandang yang penuh sesak dan bau menusuk, sambil menunggu antrian, Janoko menjadi gelisah, agresif, seolah tahu bahwa inilah akhir hidupnya. Tapi takdir berkata lain. Di saat yang tak terduga, Mas Hermawan dan tim yang tengah mencari sapi jumbo di daerah Kopeng, Magelang melihat sosok Janoko. Besar, gagah, meski penuh lumpur dan amarah. Tapi ada sesuatu di mata Janoko. Sesuatu yang membuat Mas Hermawan yakin ia belum seharusnya berakhir di sini. Negosiasi pun terjadi dengan Mas Abil, pemilik rumah potong hewan tersebut yang memang merupakan teman Mas Hermawan. Negosiasi harga pun sangat sulit. Mas Abil tidak mau melepas Janoko dengan harga yang Mas Hermawan ajukan. Mas Hermawan yang merasakan getaran pada hatinya saat melihat Janoko pun akhirnya mengalah. Dan dengan segenap keyakinan, Janoko dibawa pulang, bukan untuk disembelih, tapi untuk diselamatkan. Waktu berlalu. Di rumah barunya, Janoko dimandikan, dirawat, diberi cinta. Perlahan coraknya yang merah putih muncul, mewakili semangat baru dalam hidupnya. Ia bukan lagi sapi biasa. Ia menjadi sahabat, bahkan bagian kehidupan bagi keluarga Mas Hermawan dan istri. Janoko menemukan babak baru dalam hidupnya, dari sebuah pengorbanan cinta hingga kembali mendapatkan cinta, seolah ia mendapatkan kehidupan keduanya. Mas Hermawan dan sang istri menjalani hidup bahagia dengan Janoko sebelum mereka berdua mempunyai anak. Istri Mas Hermawan merawat Janoko seperti anaknya sendiri, memberi susu, menyuapi makan, hingga menemani Janoko saat Janoko ingin tidur. Tak lama kemudian Mas Hermawan dan istri dianugerahi seorang anak, Momo namanya. Namun Janoko tak kekurangan kasih sayang dari mereka. Mas Hermawan dan istri selalu membiasakan anak kesayangannya untuk mencium dan mengelus Janoko sebelum ia masuk ke rumah. Ketika hujan turun, Janoko selalu berlari kegirangan, bermain bersama Mas Hermawan dan istrinya, menikmati tiap tetes hujan, seolah mengenang masa kecilnya di kampung. Tawaran datang silih berganti, tapi cinta tak bisa dibeli. Mas Hermawan tahu jika Janoko harus berpindah tangan
itu hanya kepada mereka yang benar-benar tulus mencintainya. Saat itu pun tiba. Saat Janoko harus ditimbang, ia menolak, takut. Ia berpikir ia akan dijual kembali. Tapi Mas Hermawan bicara padanya, lembut, penuh cinta, meyakinkan bahwa semua ini demi masa depan yang lebih baik. Hari itu juga Janoko naik truk dengan tenang, tanpa stres, tanpa paksaan. Karena ia tahu ia tidak sedang pergi dari rumah, tapi sedang menuju babak baru kehidupan bersama orang-orang yang mencintainya. Janoko dari seekor sapi biasa menjadi kisah yang luar biasa. Sebuah pengingat bahwa cinta bisa ditemukan di tempat yang paling sederhana. Babak baru bagi Janoko. Tahun 2024, seekor sapi tiba di The Hakims. Tanpa tanduk di kepalanya, tanpa teman di sisinya, tanpa harapan, namanya Janoko. Di antara sapi-sapi gagah bertanduk, Janoko tampak kecil. Bukan karena tubuhnya, tapi karena rasa asing, rasa sendiri. Lalu datang Ato, seorang anak muda yang baru saja belajar mencintai dunia ternak. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia diberi kepercayaan oleh sang pemilik untuk merawat Janoko. Entah mengapa, sejak awal ikatan itu tumbuh, bukan sekedar antara manusia dan hewan, tapi seperti sahabat yang ditakdirkan bertemu. Dari hari itu keduanya tumbuh bersama. Ato belajar mencintai, sedangkan Janoko belajar percaya kepada Ato. Mereka bukan sekedar penjaga dan hewan ternak. Mereka adalah sahabat. Mereka menjalani kehidupan bersama, dari bermain hujan hingga disebut Ato sebagai pawang hujan, dari tawa hingga kesedihan kecil. Seperti saat Janoko mogok makan hanya karena tidak suka rasa rumput baru. Itu membuat Ato sangat sedih dan kebingungan, terutama saat Janoko jatuh sakit ataupun akan merasakan hal yang sama. Bagi Ato, Janoko bukan sekedar sapi. Ia sahabat, guru, tempat berbagi rasa. Janoko selalu menunjukkan isi hatinya tanpa ragu. Cemburu saat Ato dekat dengan sapi lain. Hingga saat-saat Janoko terdiam, sedih. Lalu muncul Meli, sapi kecil yang membuat hati Janoko berdebar. Tapi Meli lebih dulu dimiliki Sanjaya. Dan Janoko kembali belajar apa itu merelakan. Satu persatu teman datang. Bona, Salsa. Tapi Janoko tetap setia pada Ato. Karena bagi Janoko, Ato adalah rumah. Malam terakhir sebelum Idul Adha pun tiba. Janoko, Ato, dan sang pemilik duduk bersama. Tak banyak bicara, hanya diam yang berat dan mata yang basah. Ato tak sanggup menyembunyikan tangisnya. Baginya Janoko adalah saksi tumbuh dewasanya, guru yang mengajarkan arti kasih sayang, teman yang selalu mengerti tanpa diminta. Dan Janoko, ia tak takut. Ia tahu, ia tak pernah kekurangan cinta. Dari pemilik pertamanya, dari Mas Hermawan yang menyelamatkannya, dari Ato, sang sahabat sejati yang tumbuh bersama.
Janoko selalu mendapatkan cinta yang tak pernah berhenti. Namun satu hal yang membuat Atok sedikit bahagia, bahwa di akhir pertemuannya ini Janoko sudah punya bibit untuk keturunan selanjutnya. Di hari ia dimuliakan, mereka bertiga menangis bersama. Mas Hermawan, sang pemilik sekarang, dan Atok. Mereka memandikan Janoko terlebih dulu sebelum dimuliakan. Mas Hermawan berbicara kepada Janoko bahwa semua orang yang berada di sampingnya sayang terhadap Janoko. Janoko sudah menjadi hewan yang terbaik, hewan yang paling mulia. Bismillah, untuk yang terakhir kali, kamu mandi dulu. Nanti pas dimuliakan, kamu bersih dan suci. Mohon keikhlasan dari kamu ya, ucap Mas Hermawan, disambut tangis oleh Atok dan sang pemilik. Diiringi suara melenguh panjang dari Janoko, yang seolah ikut menangis dan mengikhlaskan dirinya yang sudah siap dimuliakan. Ini bukan tangis kehilangan, tapi tangis bahagia. Ini bukan sekedar tentang seekor sapi. Ini tentang persahabatan, tentang keikhlasan, tentang cinta yang tak pernah meminta balasan. Tentang bagaimana Allah mengajarkan kita arti pengorbanan, dan bagaimana cinta menyelamatkan mereka yang tulus berbuat baik. Untuk Janoko dan semua sahabat yang mengajarkan kita bahwa cinta adalah bahasa paling jujur dalam kehidupan. Terima kasih, Janoko.